Pemirsa, polisi menemukan puluhan warga yang berkerumun dalam razia cipta kondisi pencegahan penyebaran virus corona di Malang, Jawa Timur. Selain memberikan imbauan, polisi juga membubarkan warga yang tidak menjalankan social distancing. Jarak atau physical distancing. Jadi dimohon kepada pengelola rumah makan. Aparat gabungan Polresta Malang, Jawa Timur dan Kodim Kota Malang melakukan razia cipta kondisi untuk pencegahan penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan sambil menunggu persetujuan pengajuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Malang. Dalam razia, petugas gabungan menemukan warga yang beraktivitas di dalam gedung di kawasan Kendal Sari, Lowoksari tanpa melakukan social distancing serta tanpa menggunakan masker. Ya, semuanya berdekat-dekatan tidak menggunakan masker, ada 40 lebih. Ya, saya minta segera, tidak pakai lama, Anda segera tinggalkan tempat ini. Anda yang paling sangat berpotensi. Selain memberikan imbauan, petugas gabungan juga membubarkan aktivitas hampir 50 warga yang beraktivitas tanpa masker dan tanpa social distancing. Pengelola juga diminta membuat perjanjian agar tidak melanggar aturan pemerintah dan maklumat Kapolri. Physical distancing yang saat ini kita sudah sampai pada rencana kegiatan selanjutnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Dalam beberapa saat ini kami menganalisa bahwa kegiatan di Kota Malang ini hampir kembali lagi seperti sedia kala. Pada kesempatan ini tadi kita melaksanakan kegiatan, utamanya kita memberikan himbauan untuk tidak berkerumun. Razia cipta kondisi, social distancing, dan physical distancing jelang pemberlakuan PSBB di Kota Malang ini sudah dilaksanakan selama 2 minggu. Razia tidak hanya dilakukan siang hari, tapi juga malam hari. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Warga yang berkerumun di tengah pandemi corona di Medan, Sumatera Utara juga dibubarkan aparat gabungan. Warga dibubarkan karena mengabaikan physical distancing dan tidak menggunakan masker. Upaya memutus mata rantai persebaran corona terus dilakukan petugas gabungan dari Polsek Medan Barat, Koramil 01 dan Muspida Kecamatan Medan Barat. Sejumlah warung kopi di Kecamatan Medan Barat dirazia. Dalam razia ini, petugas masih mendapati sejumlah warga berkumpul. Bahkan ada beberapa warga lanjut usia yang rentan terpapar corona tidak menggunakan masker. Agar masyarakat melaksanakan dan mengindahkan himbauan ini, ya. Jadi untuk pencegahan merebaknya virus COVID-19. Dalam razia di lokasi lain, sejumlah remaja juga dipergoki petugas berkumpul di sebuah warung kopi. Mereka kemudian diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Penertiban masyarakat khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona ataupun COVID-19 di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Tapi masih ada yang nekat ya untuk kumpulnya? Kami selalu menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berjualan, silahkan dilaksanakan aturan social distancing ataupun physical distancing. Imbauan sosial dan physical distancing akan terus dilakukan petugas agar persebaran corona dapat dihentikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melarang aparatur sipil negara, personel TNI Polri, serta pegawai BUMN untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 2020. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir pergerakan orang dari wilayah Jabodetabek ke daerah. Yang pertama hari ini tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik. Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik.
Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabodetabek kita berikan ini untuk agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. Pemerintah sudah melihat bahwa mudik lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran COVID-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan. Tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi. Yang kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kelompok yang kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun kita miliki di negara kita Indonesia. Jadi sekali lagi, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi sekali lagi, bahwa larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, serta anak perusahaannya, itu per hari ini bisa saya sampaikan. Pemudik asal Kabupaten Sika, Kecamatan Boladesa, Umauta diusir dan nyaris dibunuh oleh warga. Ketiga warga tersebut baru kembali dari Makassar dan dinyatakan sehat, serta diminta untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Tiga pelaku perjalanan dari Makassar. Ketiga warga ini terpaksa kembali ke posko gugus tugas COVID-19 di kota Maumere karena ditolak masuk ke kampungnya oleh warga. Mereka baru kembali dari perantauan di Makassar. Menurut salah seorang pemudik, mereka sudah melewati serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Petugas meminta mereka untuk karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Namun ketika sampai di pintu kampung, ketiga pemudik ini diusir oleh warga dan dikejar-kejar menggunakan parang. Beruntung ada petugas kepolisian yang melintas dan langsung mengevakuasi tiga warga ini. Dalam perjalanan mau masuk rumah Uta, ada malam, tapi nggak ada orang jaga di situ. Terus? Jadi dari situ kan ada orang lewat juga. Jadi kita bilang, kalau kasih tahu orang itu bukan dulu jalan, dia lewat. Lama baru datang uji motor tuh, jadi aku bilang itu mungkin Bapak Desa tuh. Jadi lama datang Bapak Dusun sama masyarakat satu tahun dulu. Dari situ keluar sudah masyarakat banyak di situ, bawa parang sudah itu lempar dan batu. Saat ini, ketiga warga terpaksa diisolasi bersama dengan para pemudik kapal Lambelu di gedung SCC Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Keputusan Jabodetabek menerapkan PSBB berimbas pada meningkatnya sejumlah masyarakat yang mudik ke daerah. Di Jombang, Jawa Timur, tercatat ada 725 pemudik yang datang dan diisolasi di gedung-gedung SD di Jombang. Sedangkan sejumlah pemudik yang tiba di Purwakarta, Jawa Barat diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas Dinas Perhubungan di sekitar gerbang tol Sadang. Menurut Humas Satgas COVID-19 Kabupaten Jombang, Budi Winarno, hari ini terjadi lonjakan jumlah pemudik yang tiba di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebanyak 725 warga. Statusnya adalah ODR atau orang dalam resiko. Mereka langsung diisolasi selama 14 hari di gedung-gedung SD yang sudah disiapkan. Untuk data ODR 9 April 2020 yang ada di Kabupaten Jombang ini mencapai 5.669 orang yang tersebar di 21 kecamatan. Di mana berdasarkan data yang ada, ini jumlah paling banyak itu berada di Kecamatan Kabu. Itu hampir mencapai 660 orang. Nah ini jika dibandingkan dengan data ODR pada tanggal 8 April 2020, itu 4.944. Sehingga ada penambahan 725 orang. Agar tidak kecolongan dengan warga yang mudik dan berpotensi dapat menularkan virus corona, Budi Winarno mengimbau seluruh Satgas di tingkat desa agar benar-benar menjaga dan mengawasi warga yang mudik di desanya masing-masing.
Sementara itu dari Purwakarta, Jawa Barat, bis-bis angkutan umum asal Jakarta dan Bekasi yang datang dan melintas dihentikan petugas Dinas Perhubungan Purwakarta di sekitar gerbang Tol Sadang. Seluruh awak dan penumpang bis satu persatu diperiksa suhu tubuhnya dengan termogan. Selain memeriksa suhu tubuh, petugas juga menyemprot satu persatu minibus elf dan angkot tersebut. Baik sih, bagi kita kan perjalanan jauh harus banyak dicek kan kesehatan. Ini ya dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung ke arah Cikampek. Tapi tidak ada gejala atau Oh enggak. Di Bandung udah dicek, alhamdulillah sih masih ada. Berdasarkan data hari Kamis ini, jumlah warga Purwakarta ODP Corona berjumlah 205 orang, PDP 10 orang, dan positif terinfeksi Corona berjumlah 5 orang. Dari Jombang dan Purwakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengemudi ojek online dan supir angkot protes jelang H-1 berlakunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.